This is the Mercy Capital Court. I'm Detective Raven. Please exhale a deep breath. Identity is confirmed. Okay. All testimony you give this court. Do you think that this is real? This court today charged with the murder of your wife, and then you will simply just watch the clock count down. Yap, kali ini ada sebuah film yang menceritakan bahwa di masa depan persidangan sebuah kasus kriminal diambil alih oleh super AI dengan waktu 90 menit untuk membuktikan diri, dan jika gagal, terdakwa akan langsung dieksekusi dengan ledakan sonik. Inilah alur cerita film yang berjudul Mercy. And it's quad launching this program, including. Karena kota LA di masa depan, angka kejahatan meningkat tajam, kerusuhan, dan narkoboy merajalela, pihak berwajib menggunakan super AI untuk mengadili para tersangka yang disebut dengan Mercy. Mercy ini bertindak sebagai hakim, jaksa, sekaligus juga sebagai algojo. Dengan adanya Mercy, maka angka kriminalitas di LA menurun sebesar 68%. Oke, kita masuk ke dalam alur filmnya. Tanpa sadar, seorang pria tengah duduk di kursi pengadilan. Ketika ia membuka matanya, ia langsung berontak. Dan seketika tersadar bahwa ia sedang berada di peradilan Mercy. Sistem Mercy mulai online. Pria bernama Raven ini didakwa atas tuduhan pembunuhan istrinya sendiri. Sebuah fakta bahwa Raven merupakan detektif di kesatuan LAPD. Merasa tak melakukan apapun yang dituduhkan, Raven sempat mengelak dan berusaha bernegosiasi. Raven merasa aneh karena biasanya ia yang menempatkan seseorang untuk diadili, dan kini ia sendiri yang duduk di kursi itu. Setelah merasa tak bisa lagi mengelak, akhirnya ia bersedia menjalani sidang, dan waktu 90 menit pun dimulai. Wait, no. What are you talking about? This is the Mercy Capital Court. A deep breath. Hold on, wait a second. This can't be real. I will be honest and truthful, but you must comply with the rules before I can. You are making a very big mistake. Executed in precisely 90 minutes. Karena sistem dari Mercy yang luar biasa detail dan bisa mengakses semua kamera maupun CCTV di LA, mula-mula ia menunjukkan apa yang terjadi pagi itu ketika Raven datang ke rumah istrinya. Dugaan pembunuhan ini menguat setelah Mercy mengetahui bahwa hubungan Raven dan istrinya tidak harmonis. At the same time, Nicole was stabbed by a right-handed. Vertebra in her spine in addition to piercing her liver. Yes. Do you have a head? Traces of your wife's blood were found. Awalnya, Raven merasa bingung karena ia merasa tidak pernah membunuh istrinya sendiri. Dan bagaimana ia bisa ada di kursi pengadilan saat ini. Setelah Mercy memperlihatkan Raven mabuk-mabukan di sebuah bar, dan kemudian ia diamankan oleh anggota dari LAPD. Raven terdiam. Ia tidak mengingat apapun tentang pagi itu karena pengaruh alkohol. That the excessive alcohol that you consumed. Or you could be the one who is lying. I don't remember. I mean to say that you may simply not remember. Penyelidikan berlanjut, karena dalam persidangan ini ia bisa menghubungi siapapun untuk membantunya. Raven berusaha menghubungi anaknya. Namun, yang pertama kali dihubungi adalah Rob, teman mendiang istrinya. Tak lama, Mercy menunjukkan tuduhan yang mengarah pada isi percakapan Raven dan istrinya yang meminta bercerai. Hal ini semakin menyudutkan Raven. What happened, baby? Praise Dad. It's your own space. You've been promising it for months. For 57 separate times in Stay where you and are. for your family. I've been worried about you, and now I'm worried. Forced mom. That's enough. Stop. Kemudian, setelah sebelumnya dikirimkan pesan, akhirnya sang anak menelpon Raven. Dalam percakapan kali ini, Raven berusaha meyakinkan anaknya bahwa ia tak bersalah. Namun, karena masih terpengaruh omongan kakeknya, sang anak tetap menyalahkan ayahnya. No matter what happens. That's enough. Jeff, Britt. Hey, Britt. Not hurt your mom, okay? I couldn't. Okay? It's a mistake. Setelah memantapkan hati dan berusaha menjernihkan emosinya, Raven malah berusaha mencari pembunuh istrinya dengan bantuan Mercy. Pertama,
Raven meminta Mercy untuk menelpon Jack, rekannya di LAPD. Dengan bantuan dari Jack, lewat video call, akhirnya Raven dapat melihat TKP. Dan karena kecanggihan teknologi dari Mercy, Raven memulai analisa mandirinya di TKP itu. Think Nicole took a swing at them? Can you zoom in on that? Give me full resolution. Chris, you think Nicole took a swing at them? Dari analisa pribadinya, Raven mendapat sebuah nomor telepon dan segera menghubunginya. Ternyata ia menghubungi sebuah ponsel yang berada di dalam mobil di depan rumah itu. Setelah ditelusuri, ternyata ponsel itu menuju ke satu target yang berada di sebuah kota. Jack pun segera bergerak untuk menelusurinya. She was texting someone. Can I see Britt's videos again? Just be on standby to give me backup if I call for it. Setelah diketahui, ternyata itu adalah nomor selingkuhan istrinya yang bernama Patrick. Sempat dikejar oleh Jack dan kemudian dapat dilumpuhkan. Akhirnya Patrick diinterogasi di tempat dan aman dari tuduhan pembunuhan karena saat kejadian ia berada di tempat kerjanya saat kejadian itu berlangsung. Karena hal ini, persentase Raven bersalah meningkat ke 98%. Karena syok dan kemudian terdiam sesaat, Raven kembali mengingat di mana ia kehilangan rekan sejawatnya dalam sebuah misi, yang akhirnya membuatnya menjadi kecanduan alkohol. Karena hal itu juga membuat kehidupan rumah tangganya menjadi tak harmonis lagi. Why? How? Not inadvertently confess to murder, yes, you may use the remainder. Second, this place might not be a kill box after all. Here and wait to die, you just stopped me from This confessing. court investigation with just 40 minutes available. Can you show me everyone Nick had regular contact with? Ketika waktu tinggal 40 menit, Raven mencoba mencari bukti lain. Kali ini, ia mencoba memisah antara rekan kerja dan teman dalam kontak ponsel mantan istrinya. Setelah ia kembali menghubungi Patrick dan menanyakan tentang masalah apa yang sering dikeluhkan istrinya akhir-akhir ini, Patrick menjawab bahwa ia sering mengeluhkan soal pekerjaan dan beberapa barang yang hilang di tempat kerjanya. Karena informasi ini, Raven segera mengeliminasi teman istrinya dari kecurigaan dan fokus pada rekan kerjanya saja. Ia memeriksa semua footage waktu acara barbecue di rumahnya, dan sempat pada saat itu Raven menelpon Rob, namun masih menemui kebuntuan. Sampai pada saat ia menyadari adanya seseorang di rumahnya. Padahal saat itu ia masih ada di kantor dan yakin kalau pembunuh yang sebenarnya telah berada di rumahnya malam itu. Tak lama kemudian, ia kembali menelpon anaknya, dan lewat video yang diunggah anaknya di Instagram, ia menemukan seseorang telah berada di basement rumahnya. Namun, kecurigaan ini ditepis oleh Mercy dan menyuruh Raven untuk berpikir secara runtut. Kemudian, Raven melanjutkan dengan membuka email istrinya dan menemukan kebenaran adanya bahan kimia yang hilang di tempat kerjanya. It's only the delivery docket that lists. Synthetic urea is a component of several. So maybe Holt found something, didn't get a chance to tell Nick. Setelah semua email dibuka, kali ini kecurigaan mengarah pada pria bernama Holt. Ia sempat diketahui bersih tegang dengan istri Raven sebelumnya lewat CCTV di area kerjanya. Dan diketahui juga Holt gemar bermain judi dan mempunyai tunggakan yang sangat besar. Setelah menganalisa data bank dari Holt, diketahui adanya kiriman uang dari Rob pada Holt sebesar $4.800. Karena kecurigaan ini, Raven langsung menelpon Rob lagi. Namun, yang mengangkat teleponnya adalah Holt. Mercy mengambil alih dengan menanyakan kemana perginya Rob. Holt kemudian pergi mencarinya. Namun, karena khawatir akan melarikan diri, Raven meminta Mercy untuk mengawasi Holt. I'm tracking his phone in case he does attempt to flee. Setelah kembali, karena desakan dari Raven, Holt memberitahu bahwa ia mencuri bahan kimia itu untuk Rob dan juga memberitahu bahwa Rob hari ini tidak berangkat bekerja. Karena merasa ada sesuatu yang janggal, Raven segera melacak truk yang sebelumnya dipakai oleh Rob dan menghubungi rekannya
untuk menginvestigasinya. Di saat bersamaan, Raven juga menemukan rekaman bahwa Rob telah keluar dari bagasi mobil seseorang di dekat rumahnya. Kali ini feelingnya tidak mungkin salah. Dan akhirnya ia mengetahui fakta bahwa orang yang ia curigai berada di rumahnya adalah Rob. Raven menghubungi tim SWAT untuk menyergap Rob dan menyuruh mereka berhati-hati karena Rob memiliki sebuah senjata berat. Pada saat itu rumahnya kosong dan mendapati GPS yang terpasang di truk ternyata telah dilepas. Dalam rumah itu, Raven menemukan sebuah foto yang robek dan karena kecanggihan dari Mercy, Raven memintanya untuk men-scan potongan tangan yang ada di foto itu. Sembari menunggu hasil scan keluar, Raven memerintah rekan lainnya untuk memeriksa garasi di belakang rumah Rob. Dalam garasi tersebut, beberapa bukti telah dibakar. Namun akhirnya diketahui bahwa Rob telah membuat sebuah bom. Looks hauling finished product. Drug lab operations in the city. If he has manufactured product, the No, he'll never get that rig in the... rules from that to chemistry. See that? He wasn't a Viking last time we called him. We gotta figure he's heading to a supply. He was already here. Hey, Jack, can you go back? Holy shit. Chris. He's made a bomb. Dan, I'm going after our sub. Roger that. Hasil scan pun keluar. Ternyata Rob adalah saudara dari David, yang secara kebetulan David adalah kriminal pertama dari pengadilan yang dilakukan oleh Mercy. Kini Rob ingin membalas dendam atas kehilangannya pada Raven yang telah menangkap adiknya dan pada Mercy yang telah mengadilinya. Ketika Raven menelpon anaknya untuk memberitahu bahwa pembunuh ibunya telah ditemukan, ia malah mendapati Rob sedang menculik sang anak. Dan ketika Raven meminta bantuan Jack untuk meringkus Rob, sebuah bom meledak dengan hebat dan mengenai beberapa petugas. Untungnya, Jack masih selamat. No, he wouldn't. We got a timer! In the bomb. Maddox. Dari kejadian ini, akhirnya Raven terbukti tak bersalah. Namun, Raven enggan menyelesaikan persidangan ini karena segala akses yang sudah dimiliki saat ini akan terreset. Dengan sisa waktu 10 menit, akhirnya Raven tetap melanjutkan pengejaran terhadap Rob. Akhirnya, truk yang dikendarai oleh Rob kini telah diketahui. Tim SWAT mengejar dan berusaha menjauhkannya dari markas Mercy berada. Aksi di jalan sangat sengit. Kejadian ini pun sampai diberitakan live di TV. Karena masih ada anaknya dalam truk, Raven meminta agar keselamatan anaknya menjadi prioritas. I hope you're ready because we're sending him your... Not too close now. Tim SWAT berencana meledakkan truk itu dengan sebuah alat. Dengan berat hati, demi menghentikan aksi ini, Raven pun menyetujui hal ini, walaupun anaknya bisa saja menjadi korban. Namun, Mercy menonaktifkan alat itu dan anak Raven pun selamat. He is 3 minutes away. I'm gonna... Jack sempat berusaha menghadang truk itu dan sempat melakukan tembakan pada Rob, namun tak berhasil. Sampai akhirnya truk itu tiba di markas Mercy. Rob sempat melumpuhkan beberapa penjaga dan maju dengan menggunakan anak Raven sebagai sandera. Di sisi lain, Raven hampir tereksekusi di kursi peradilan, namun ia berhasil selamat di detik terakhir dan langsung pergi menemui Rob. Baru keluar dari lift, Raven langsung ditodong oleh Rob. Mereka berdebat, dan ketika Rob akan meledakkan bomnya, Mercy memberitahu bahwa adik dari Rob memang bersalah. Akibatnya, bom tak jadi meledak. Hobart about 4 in the afternoon. Same time you said he was killing that lady. And he did not have a phone. No, Up to death at approximately 10 p.m. Mercy membuka persidangan dadakan atas kasus David, adik dari Rob saat itu juga. Dan saat lengah, waktu sedang menjelaskan sebuah detail pada Mercy, anak Raven menggigit Rob, dan seketika Raven langsung melumpuhkan Rob dan mengamankan remote bom itu. Akhirnya, Raven berhasil meringkus Rob.
Ketika akan menembakkan pelurunya ke Rob, Raven diingatkan oleh Mercy dan anaknya. Ketika akan mengurungkan niatnya, Rob malah lebih dulu ditembak oleh Jack. Kemudian Raven merasa curiga pada Jack. Mengapa ia sangat ingin membunuh Rob? Dan benar saja, ternyata Jack lah yang telah memalsukan penangkapan atas David sebelumnya. Setelah plot twist demi plot twist ini, film diakhiri dengan ditangkapnya Rob dan Jack. Film ini pun berakhir dengan semua penjahat tertangkap. Ada sebuah pesan menarik dari film kali ini, yaitu ketika dirimu ada di situasi yang tak menguntungkan, tetaplah tenang dan terus berusaha mencari jalan keluar. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Cheers! What have we done? We all make mistakes. Human or AI. Yes, we do.